Apabila Anda meletakkan diri Anda pada tempat kehinaan, maka ketahuilah bahwa Anda telah meletakkannya pada tempatnya dan telah Anda kembalikan cabang kepada pokoknya. Karena Anda dari tanah dijadikan dan kepadanya Anda kembali. Maka ketika itu, perbaruilah di dalam hatimu keagungan Allah dan ucapkanlah, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan kuatkanlah dengan diulang-ulangi, karena sekali adalah lemah membekasnya. Apabila hati Anda telah menghalus dan telah nyata yang demikian itu, maka benarkanlah harapan Anda kepada rahmat Allah. Karena rahmat Allah bersegera kepada yang lemah dan yang hina, tidak kepada yang takabur dan menggagah. Kemudian, angkatkanlah pala Anda dengan bertakbir dan bermohon hajat Anda dengan membaca, Rabbikfir warham wataja'a was'ama'atalam, hai Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah, dan lepaskanlah aku daripada sesuatu dosa yang Engkau ketahui. Ataupun Anda bacakan sesuatu doa yang Anda kehendaki. Kemudian, teguhkanlah merendahkan diri itu dengan mengulang-ulangi membacakannya. Kemudian, kembalilah kepada sujud kedua seperti tadi. Adapun tasyahud, maka apabila Anda duduk tasyahud itu, maka duduklah dengan adab. Dan tegaskanlah bahwa seluruh apa yang dilaksanakan dari amal perbuatan salat dan tingkah laku yang suci adalah karena Allah dan kepunyaan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan segala kehormatan, tahiyah untuk Allah. Dan hadirkanlah di dalam hati Anda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pribadinya yang mulia dengan mengucapkan Salamun alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkat Allah. Dan hendaknya benarkanlah cita-cita Anda pada menyampaikan salam kepadanya dan semoga dibalaskannya kepada Anda dengan lebih sempurna. Kemudian, Anda mengharapkan selamat sejahtera kepada diri Anda sendiri dan kepada sekalian hamba Allah yang soleh. Kemudian, Anda mengharapkan kiranya Allah mengembalikan selamat sejahtera yang lebih sempurna kepada Anda sebanyak bilangan hamba Allah yang soleh itu. Kemudian Anda mengakui dengan keesaan Allah dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah yang dibawanya, di mana Anda membarukan janji kepada Allah dengan mengulangi 2 kalimat syahadah dan mengulangi kembali untuk membentengi diri dengan kalimat itu. Kemudian Anda berdoa pada akhir salat Anda dengan doa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta dengan merendahkan diri, khusyuk hati, memohon, meminta dan mengharap dengan harapan yang sebenarnya. Diperkenankan kiranya oleh Allah, Anda sertakan di dalam doa itu akan doa kepada kedua ibu bapak Anda dan kaum muslimin lainnya. Dan ditujukan ketika memberi salam itu kepada para malaikat dan hadirin yang ada di tempat salat Anda. Dan niatkan menyudahi salat dengan salam itu dan mesrakanlah di dalam hati akan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas taufik Allah dapat menyempurnakan ibadah ini, dan buatkanlah sangkaan di dalam hati bahwa Anda meninggalkan salat Anda ini dan boleh jadi Anda tidak akan lama hidup dapat menyelesaikan salat yang seperti ini lagi. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang diberinya wasiat, bersalatlah seperti salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, rasakanlah di dalam hati akan perasaan takut dan malu dari keteledoran di dalam salat. Dan takutilah salat Anda itu tidak diterima dan Anda dikutuki dengan dosa zahir atau batin. Lalu salat Anda itu ditolak ke muka Anda. Dari itu Anda berharap kiranya diterima Allah salat Anda dengan kemurahan dan kurnia Allah. Adalah Yahya bin Waseb apabila telah mengerjakan sholat.
Maka ia berhenti, Masya Allah, sampai kita kenal padanya, seperti tanda salat. Dan adalah Ibrahim, berhenti sesudah salat 1 jam lamanya, seolah-olah ia sakit. Maka inilah perincian salat orang-orang yang khusyuk, di mana mereka khusyuk di dalam salatnya. Dan mereka memelihara salatnya dan mereka tetap mengerjakan salatnya dan membisikkan segala isi hati dengan Allah menurut kesanggupannya dalam peribadatan. Hendaklah manusia mendatangkan dirinya kepada salat yang seperti ini. Maka menurut kesanggupan yang diperolehnya, sewajarnya lah ia bergembira. Dan terhadap yang tidak diperolehnya, sewajarnya lah ia merasa rugi, dan sewajarnya lah ia berusaha mengobati yang tidak diperolehnya itu. Adapun salat orang-orang yang alpa, maka adalah membahayakan, kecuali Allah melindunginya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah maha halus dan kemurahan Allah adalah melimpah-limpah. Kita bermohon kepada Allah, kiranya ia menyarungi kita dengan rahmat Allah dan menyelubungi kita dengan ampunan Allah. Karena tak adalah jalan bagi kita selain daripada mengaku dengan kelemahan daripada mentaati Allah. Ketahuilah bahwa melepaskan salat dari segala bahaya, mengikhlaskannya karena Allah Azza wa Jalla dan mengerjakannya dengan segala syarat batiniyah yang telah kami sebutkan itu, yaitu khusyuk, pengagungan dan malu, adalah sebab untuk memperoleh cahaya yang cemerlang di dalam hati. Di mana cahaya itu adalah kunci dari ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Wali-wali Allah yang memperoleh kasyaf, terbuka penutup dengan segala alam malakut langit dan bumi serta segala rahasia ketuhanan adalah terbuka hijabnya di dalam salat. Lebih-lebih di dalam sujud. Karena hamba itu mendekati Tuhannya dengan sujud. Dari itu, berfirman Allah Ta'ala, dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Tuhan. Surat 96 Al-Alaq ayat 16. Terbukanya kasyaf bagi tiap-tiap orang yang mengerjakan salat itu adalah menurut tingkat kebersihannya dari kotoran duniawi. Berbeda yang demikian itu menurut kuat dan lemahnya, sedikit dan banyaknya, terang dan tersembunyinya, sehingga terbukalah bagi setengah mereka sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Dan terbukalah bagi setengah yang lain sesuatu itu sekedarnya. Sebagaimana terbuka bagi setengah mereka dunia itu dalam bentuk bangkai dan setan itu dalam bentuk anjing yang datang meniarap memanggil kepadanya. Dan berbeda pula apa yang padanya muka safa diminta untuk mengetahuinya saja. Setengah mereka terbuka baginya tentang sifat Allah dan kebesaran Allah. Setengah mereka terbuka tentang afal perbuatan-perbuatan Allah, dan setengah mereka terbuka tentang yang halus-halus ilmu muamalah jual beli. Untuk ketentuan segala pengertian itu pada tiap-tiap waktu ada sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak terhingga banyaknya. Di antara sebab-sebab itu yang sangat sesuai ialah cita-cita. Karena apabila cita-cita itu ditujukan kepada sesuatu yang tertentu, maka adalah itu yang lebih utama dengan terbuka inkisyaf. Tatkala segala keadaan ini tidak dapat terlihat selain pada kaca yang halus licin dan kaca itu seluruhnya berkarat, maka terdindinglah daripadanya hidayah petunjuk. Bukan karena kikir dari pihak pemberi nikmat hidayah, tetapi karena kotoran yang berlapis-lapis karatnya pada tempat mengalirnya hidayah, di mana bergegas-gegas lidah manusia membantahnya, karena telah menjadi tabiat manusia membantah yang tidak dimukanya. Jikalau adalah bagi anak dalam kandungan, akal pikiran, niscaya dibantahnya akan kemungkinan adanya manusia pada udara luas terbuka. Jikalau adalah bagi anak kecil dapat membedakan sesuatu,
niscaya mungkin dibantahnya akan apa yang didakwakan oleh orang-orang yang berakal mengetahuinya dari alam malakut langit dan bumi. Begitulah manusia pada tiap-tiap tingkat, hampirlah selalu membantah apa yang ada pada tingkat sesudahnya. Siapa yang membantah tingkat kewalian tentulah yang membantah tingkat kenabian, dan makhluk itu dijadikan bertingkat-tingkat. Maka tidak wajarlah tiap-tiap orang membantah yang di belakang tingkatnya. Ya, manakala mereka meminta ini diperdebatkan dan dibahas dengan cara yang mengacaukan itu dan tidak dimintanya dari segi membersihkan hati dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka tiada memperolehnya. Lalu membantahnya, dan orang yang tidak dari ahli ilmu mukasafah diminta untuk mengetahuinya saja. Maka tidak sedikit yang beriman dengan gaib yang tidak dapat diketahui dengan panca indera atau yang termasuk bahagian metafisika dan membenarkannya sampai dapat dipersaksikannya dengan percobaan. Pada hadits tersebut bahwa hamba apabila berdiri pada salat maka diangkat oleh Allah dinding hijab antara Allah dan hamba Allah. Ia menghadapi hamba Allah dengan wajah Allah. Dan berdirilah para malaikat dari sejak kedua bahunya sampai ke udara, bersalat dengan salatnya dan mengucapkan amin atas doanya. Bahwa orang yang mengerjakan salat itu, bertaburanlah ke atasnya kebajikan dari puncak langit sampai kepada belahan kepalanya. Dan menyerulah seorang penyeru, jikalau tahulah orang yang membisikkan segala isi hati ini dengan siapa ia membisikkan segala isi hati, niscaya ia tidak berpaling kepada yang lain. Bahwa pintu-pintu langit itu dibuka bagi orang-orang yang mengerjakan salat, dan Allah Azza wa Jalla membanggakan kepada para malaikat Allah akan hamba Allah yang bersalat itu. Maka pembukaan pintu-pintu langit dan muwajahah bertatap muka Allah Ta'ala dengan wajahnya akan hambanya adalah kata kiasan dari terbukanya penutup yang kami sebutkan itu. Dalam Taurat tertulis, "Hai anak Adam, jangan engkau merasa lemah berdiri di hadapanku sebagai orang yang bersalat, yang menangis. Akulah Allah yang engkau dekati dari hati engkau dan dengan gaib. Engkau melihat akan cahayaku." Ia berkata, maka kita melihat bahwa kehalusan perasaan, ketangisan dan keterbukaan yang diperoleh oleh orang yang bersalat dalam hatinya adalah dari kedekatan Tuhan dari hatinya. Dan apabila tidak ada kedekatan ini, yaitu dekat dengan tempat, maka tidak adalah artinya selain dari kedekatan dengan hidayah, rahmat dan terbuka hijab. Dan dikatakan bahwa hamba itu apabila bersalat 2 rakaat, niscaya tajublah 10 barisan daripada malaikat. Tiap-tiap barisan adalah 10.000 banyaknya. Dan Allah membanggakan dengan hamba Allah yang bersalat itu kepada 100.000 malaikat. Yang demikian ini adalah karena hamba itu telah mengumpulkan di dalam salatnya antara berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Dan telah dipisah-pisahkan oleh Allah yang demikian itu kepada 40.000 malaikat. Maka para malaikat yang berdiri, mereka tidak ruku sampai hari kiamat. Dan yang sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Dan begitu pula lah yang ruku dan yang duduk. Maka apa yang direzekikan oleh Allah kepada para malaikat itu dari kedekatan diri dan derajat tinggi adalah berlaku terus-menerus demikian dalam suatu keadaan, tiada bertambah dan tiada berkurang. Dan karena itulah diceritakan oleh Allah bahwa para malaikat itu berkata, dan tak adalah dari kami selain dari suatu kedudukan yang dimaklumi. Surat 37 As-Saffat ayat 164. Dan manusia itu berbeda daripada malaikat tentang kenaikan dari tingkat ke tingkat. Maka senantiasalah manusia itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu memperoleh faedah bertambahnya kedekatan itu. Dan pintu untuk tambah mendekat
adalah tertutup bagi para malaikat alaihi salam dan tidaklah bagi masing-masing malaikat, melainkan derajatnya yang diuntukkan kepadanya dan ibadahnya yang tetap dikerjakannya. Tidak berpindah kepada yang lain dan tidak berhenti dari ibadah yang tertentu itu. Para malaikat itu tiada menyombong dengan ibadahnya dan tiada merasa letih. Mereka bertasbih siang dan malam dan tiada pernah berhenti. Surat 21 Al-Anbiya ayat 19-20. Kunci bertambahnya derajat itu ialah salat. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah memujikan mereka sesudah iman dengan salat tertentu yang disertai dengan khusyuk. Kemudian disudahinya sifat-sifat orang yang beruntung itu dengan salat pula. Maka berfirman ia, dan mereka yang menjaga salatnya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 9. Kemudian berfirman Allah Ta'ala mengenai buah dari sifat-sifat itu. Itulah orang-orang yang mempusakai. Mereka yang mempusakai surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 10-11. Allah yang menyifatkan mereka pertama dengan keberuntungan dan penghabisan dengan mempusakai surga Firdaus, dan menurut pendapatku bahwa banyaknya kata-kata dari lidah serta hati alpat berkesudahan sampai kepada batas itu. Karena itulah berfirman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang berlawanan dengan mereka. Apakah yang membawa kamu masuk neraka? Mereka menjawab, kami tiada termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Surat 74 Al-Mudathir ayat 42-43. Orang-orang yang mengerjakan salat itu ialah mereka yang mewarisi sorga Firdaus. Merekalah yang menyaksikan cahaya Allah Ta'ala, memperoleh kesenangan dengan mendekati Allah dan dekatnya dari hati mereka. Kita bermohon pada Allah, kiranya dijadikan Allah kita sebahagian dari mereka dan dilindungi Allah kita dari siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang yang terhias kata-katanya dan keji perbuatannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah yang menganugerahkan bermacam-macam nikmat, kadim yang tiada berpemulaan, mempunyai banyak kebaikan. Rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba Allah yang pilihan. Hikayat dan cerita tentang salat orang-orang khusyuk. Kiranya Allah merelai amalan mereka. Ketahuilah bahwa khusyuk adalah buah iman dan natijah hasil keyakinan yang diperoleh dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Siapa yang direzekikan demikian adalah ia orang khusyuk di dalam salat, bahkan di dalam kesepiannya dan di dalam kamar kecil ketika membuang air. Sesungguhnya yang mengharuskan khusyuk itu ialah mengetahui melihatnya Allah kepada hamba, mengetahui kebesaran Allah dan mengetahui keteledoran hamba. Maka dari segala pengetahuan ini terjadilah khusyuk, dan tidaklah pengetahuan itu tertentu dengan salat saja. Dari itu diriwayatkan dari setengah mereka bahwa ia tiada mengangkatkan kepalanya arah ke langit selama 40 tahun karena malu kepada Allah Ta'ala dan khusyuk kepada Allah. Arabi bin Khaitsam karena sangat memincingkan matanya dan menekurkan kepalanya, lalu disangka oleh sebahagian orang bahwa ia buta. Ia bolak-balik ke rumah Ibnu Mas'ud selama 20 tahun. Apabila dilihat oleh budak wanita Ibnu Mas'ud, lalu budak itu mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, teman tuan yang buta itu telah datang. Maka Ibnu Mas'ud tertawa mendengar perkataan budak wanitanya itu. Apabila Arabi mengetok pintu, lalu budak wanita itu keluar, maka dilihatnya Arabi menekur dan memincingkan matanya. Dan Ibnu Mas'ud apabila memandang kepadanya berkata, gembirakanlah orang-orang yang merendahkan diri.
Surat 22 Al-Hajj ayat 34. Demi Allah, kalau dilihat engkau oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya gembira beliau kepada engkau. Pada riwayat yang lain, niscaya sayang beliau akan engkau. Dan pada riwayat yang lain, niscaya tertawa beliau. Pada suatu hari Arabi pergi bersama Ibnu Mas'ud kepada tukang besi. Maka tatkala dilihatnya tempat api yang ditiup dan api yang menyala-nyala. Lalu peninglah Arabi dan jatuh pingsan ke lantai. Dan Ibnu Mas'ud duduk pada kepalanya sampai masuk waktu salat, dia belum sembuh. Lalu didukung oleh Ibnu Mas'ud dibawa pulang ke rumahnya. Ia pingsan terus sampai kepada saat dia mulai pening tadi. Sehingga luputlah 5 salat, dan Ibnu Mas'ud yang duduk pada kepalanya mengatakan, demi Allah, inilah yang dinamakan takut. Arabi mengatakan, tiadalah sekali-kali aku masuk ke dalam salat yang aku pentingkan di dalamnya, selain dari apa yang aku bacakan dan apa yang dibacakan kepadaku. Adalah Amir bin Abdullah, termasuk orang yang khusyuk di dalam salat. Dan apabila ia mengerjakan salat, kadang-kadang anak perempuannya memukul rebana dan wanita-wanita bercakap-cakap sesuka hatinya di rumah. Ia tidak mendengar dan tidak memahami yang demikian itu. Dan pada suatu hari, ditanyakan kepadanya, adakah jiwa engkau mengatakan sesuatu kepada engkau di dalam salat? Ia menjawab, ya, ada. Dengan tegakku di hadapan Allah Azza wa Jalla dan berpaling aku kepada salah satu dari 2 negeri. Ditanyakan lagi, adakah engkau mendapati sesuatu daripada hal ihwal duniawi? Ia menjawab, meskipun tanggal gigiku, aku lebih menyukai daripada aku dapati di dalam salatku apa yang kamu dapati. Dan adalah Amir bin Abdullah mengatakan lagi, jikalau terbukalah tutup, niscaya tidaklah bertambah keyakinanku. Dan adalah Muslim bin Yasar termasuk di antara orang yang khusyuk di dalam salat. Dan telah kami nukilkan dahulu bahwa ia tiada merasa dengan jatuhnya tiang dalam masjid dan dia waktu itu di dalam salat. Dan kenallah salah satu daripada anggota badan sebahagian mereka yang memerlukan kepada dipotong. Dan pemotongan itu tidak mungkin dilakukan. Maka ada yang mengatakan bahwa kalau dia di dalam salat, niscaya tiada merasakan dengan apa yang dilakukan ke atas dirinya. Maka dipotonglah ketika ia di dalam salat. Betapa sebahagian mereka bahwa salat itu dari akhirat. Apabila kita masuk ke dalamnya, maka kita telah keluar dari dunia. Ditanyakan kepada seorang khusyuk yang lain, adakah jiwamu membicarakan sesuatu tentang urusan duniawi di dalam salat? Ia menjawab, tidak dalam salat dan tidak pada yang lain dari salat. Ditanyakan setengah mereka, adakah engkau teringat sesuatu dalam salat? Maka ia menjawab, adakah sesuatu yang lain yang lebih saya cintai daripada salat? Maka saya ingat dia di dalam salat. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, di antara tanda mengertinya seseorang, ialah dia memulai dengan keperluannya sebelum ia masuk ke dalam salat. Supaya ia masuk ke dalam salat itu dan hatinya kosong dari yang lain. Setengah mereka tidak berlama-lama di dalam salat karena takut datang was-was gangguan pikiran, tiada tentram. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir mengerjakan suatu salat lalu tidak berlama-lama padanya. Maka orang bertanya kepadanya, mengapakah engkau sederhanakan salat itu, wahai Abu Yaqdan? Maka Ammar menjawab, adakah engkau melihat aku mengurangkan sesuatu dari batas-batas yang dimestikan dari salat? Tidak menjawab yang bertanya tadi. Maka menyambung Ammar, aku memburu
di waktu setan lengah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hamba yang mengerjakan salat itu tidak dituliskan untuknya setengahnya salat, tidak sepertiganya, tidak seperempatnya, tidak seperlimanya, tidak seperenamnya, dan tidak 1/10-nya. Dan seterusnya. Nabi menjelaskan, sesungguhnya dituliskan bagi hamba itu daripada salatnya ialah apa yang dipergunakannya akal padanya. Dan diceritakan bahwa Talha, Zubair dan segolongan dari para sahabat radhiyallahu anhu adalah termasuk di antara orang yang mengerjakan salat dengan sederhana, tidak mengerjakannya dengan cara yang memberatkan. Mereka itu mengatakan, kami menyegerakan salat itu karena menjaga daripada gangguan setan. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berpidato atas mimbar, sesungguhnya orang itu beruban kedua jambangnya dalam Islam dan tidak disempurnakannya salat karena Allah Ta'ala. Lalu orang menanyakan, bagaimanakah maka demikian? Menjawab Umar, tidak sempurna khusyuknya, tawadunya, merendahkan diri dan menghadapnya ke hadirat Allah Ta'ala di dalam salat itu. Ditanyakan Abu Aliyah tentang firman Allah Ta'ala, mereka yang lalai dari salatnya. Surat 107 Al-Ma'un ayat 5. Lalu ia menjawab, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ia tidak tahu pada rakaat berapa ia berpindah. Adakah atas yang genap atau atas yang ganjil? Dan berkata Al-Hasan, yaitu orang yang lalai dari waktu salat sehingga waktu itu keluar. Berkata setengah mereka, yaitu orang kalau mengerjakan salat pada awal waktu, ia tiada gembira. Dan kalau dikemudiankannya dari waktu, ia tiada merasa sedih. Ia tiada melihat kebajikan dengan menyegerakan salat dan dosa dengan mengemudiankannya. Ketahuilah bahwa salat itu kadang-kadang dikira sebagiannya dan ditulis sebahagiannya tanpa sebahagian lagi, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits kepada yang demikian itu. Kalau ada ahli fikih mengatakan bahwa salat itu mengenai syahnya, tidak terbagi-bagi. Tetapi yang demikian adalah mempunyai pengertian lain yang telah kami sebutkan dahulu. Pengertian itu telah ditunjukkan oleh beberapa hadits karena telah tersebut pada suatu hadits tentang penempelan kekurangan fardu dengan sunat. Pada suatu hadits tersebut berkata Isa'as, berfirman Allah Ta'ala dengan fardu wajib mendapat kelepasan hambaku daripada azabku. Dengan sunat mendekatkan diri hambaku kepadaku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berfirman Allah Ta'ala, tiada mendapat kelepasan hambaku daripada azabku selain dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu salat, maka tertinggallah dari bacaannya suatu ayat. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling, lalu bertanya, apakah yang aku bacakan tadi? Maka berdiam dirilah orang ramai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay menjawab, engkau membaca surat anu dan engkau tinggalkan ayat anu. Kami tiada mengetahui apakah ayat itu sudah dimansuhkan atau sudah diangkatkan. Maka menyahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar engkau, wahai Ubay. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada orang yang banyak itu, seraya bersabda, bagaimanakah kiranya keadaan kaum yang mengerjakan salatnya, menyempurnakan safnya dan Nabi mereka berada di hadapan mereka? Mereka tiada tahu apa yang dibacakan Nabi mereka kepada mereka dari kitab Tuhan. Ketahuilah bahwa Bani Israel telah berbuat demikian. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi mereka, yang artinya, katakanlah kepada kaummu,
Engkau hadirkan kepadaku badanmu. Engkau berikan kepadaku lidahmu dan engkau jauhkan daripadaku hatimu. Adalah salah apa yang engkau kerjakan itu. Ini menunjukkan bahwa memperhatikan apa yang dibacakan imam dan memahaminya adalah ganti daripada membacakan sendiri surat itu. Dan berkata setengah mereka bahwa orang yang bersujud suatu sujud kepada Allah adalah ia menghampirkan diri dengan sujud itu kepada Allah. Maka kalau dibagikan segala dosanya pada sujudnya itu kepada penduduk kotanya, niscaya binasalah mereka itu semuanya. Lalu orang bertanya, bagaimanakah terjadi yang demikian itu? Menjawab setengah mereka tadi adalah orang itu sujud pada Allah, sedang hatinya memperhatikan kepada hawa nafsu dan menyaksikan yang salah, yang telah mempengaruhinya. Inilah sifat orang-orang yang khusyuk. Telah dibuktikan oleh cerita dan riwayat tadi serta yang telah kami bentangkan bahwa pokok pada salat ialah khusyuk dan kehadiran hati dan semata-mata gerak serta alpa adalah kurang faedahnya pada hari kembali hari akhirat. Wallahu a'lam. Allah Maha Tahu. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik. Bab keempat tentang keimaman dan mengikuti imam. Mengenai rukun salat, sesudah salam dan atas imam ada tugas-tugas sebelum salat dan pada pembacaan. Adapun tugas-tugas sebelum salat ada 6. Pertama, bahwa tidaklah seorang itu tampil menjadi imam kepada orang banyak yang tidak suka kepadanya. Kalau orang banyak itu tidak sekata, maka yang dilihat ialah yang terbanyak. Dan kalau golongan yang sedikit terdiri dari orang-orang baik dan beragama, maka memandang kepada pendapat mereka adalah lebih utama. Pada hadis tersebut, 3 golongan tidak dilampaui oleh salatnya akan kepalanya, budak yang lari dari tuannya, istri yang dimarahi suaminya, dan imam yang mengimami suatu kaum, di mana kaum itu tiada suka kepadanya. Sebagaimana dilarang tampil menjadi imam, karena tidak disukai orang banyak, maka seperti itu pula dilarang tampil menjadi imam, bila ada di belakangnya orang yang lebih ahli fikih daripadanya. Kecuali apabila orang yang lebih utama daripadanya itu menolak, maka bolehlah ia tampil menjadi imam. Kalau tidak ada sesuatu daripada yang tersebut itu, maka hendaklah ia tampil. Manakala telah meyakini dan mengetahui pada dirinya terdapat syarat-syarat menjadi imam, dan dimakruhkan ketika itu menolak. Sesungguhnya dikatakan bahwa ada suatu kaum yang menolak menjadi imam sesudah selesai qomat dari salat, maka terjadilah kekeruhan di antara mereka. Dan apa yang diriwayatkan tentang menolaknya menjadi imam di antara para sahabat radhiyallahu anhu, sebabnya ialah karena pilihan mereka akan orang yang dilihatnya lebih utama untuk itu, atau karena kekhawatiran mereka kepada dirinya akan kealpaan dan beratnya tanggungan salat para makmum, karena imam itu adalah penanggung. Siapa yang tiada membiasakan dirinya menjadi imam, kadang-kadang hatinya bimbang dan keikhlasannya kacau di dalam salat karena malu kepada para pengikut makmum. Lebih-lebih waktu membaca bacaan dengan suara keras. Dari itu terdapatlah beberapa sebab bagi orang yang menjaga diri daripada yang demikian itu. Kedua, apabila seseorang disuruh pilih antara melakukan azan dan menjadi imam, maka wajarlah dipilih menjadi imam. Masing-masing dari yang dua ini mempunyai kelebihan, tetapi mengumpulkan keduanya pada satu orang adalah makruh. Dari itu, seyogyanya bahwa imam itu tidak muazin orang yang melakukan azan. Dan apabila sukar dikumpulkan itu, maka yang lebih utama ialah menjadi imam. Berkata segolongan ulama bahwa azan adalah lebih utama, karena apa yang kami nukilkan dahulu tentang keutamaan azan dan karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Imam itu penanggung dan muazin itu yang diterima kepercayaannya, dipegang amanahnya. Lalu mereka mengatakan sulitnya tanggung jawab di dalam salat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam itu adalah orang kepercayaan. Apabila ia ruku, maka rukulah kamu, dan apabila ia sujud, maka sujudlah kamu. Pada hadits tersebut, kalau imam itu menyempurnakan dengan baik, maka kesempurnaan itu adalah bagi imam dan para makmum. Dan kalau kurang, maka kekurangan itu adalah atas imam dan tidak atas para makmum. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada imam-imam salat dan ampunilah orang-orang yang melakukan azan." Ampunan adalah lebih utama dicari, karena petunjuk itu dimaksudkan untuk memperoleh ampunan. Dalam hadits tersebut, barang siapa menjadi imam pada suatu masjid tanpa hisab, tanpa dihitung amalannya, dan barang siapa melakukan azan 40 tahun, niscaya ia masuk surga tanpa hisab. Karena itu, dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhu, bahwa mereka tolak menolak menjadi imam. Dan pendapat yang lebih kuat adalah menjadi imam itu lebih utama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan para imam sesudahnya membiasakan diri menjadi imam dalam salat. Ya, benar, pada menjadi imam itu terdapat bahaya tanggung jawab. Dan kelebihan itu adalah serta bahaya itu, sebagaimana pangkat jabatan amir dan khalifah, adalah lebih utama karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sehari bagi seorang sultan, penguasa yang adil, adalah lebih utama daripada ibadahnya 70 tahun. Tetapi pada jabatan-jabatan tersebut itu ada bahayanya. Dari itu, wajiblah didahulukan orang yang lebih utama dan lebih banyak ilmu fikihnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam-imammu itu adalah orang-orang yang memberi syafaat kepadamu. Atau menurut riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah utusanmu kepada Allah. Kalau kamu bermaksud membersihkan sholatmu, maka dahulukanlah orang-orang yang baik daripada kamu menjadi imam. Berkata setengah salaf, ulama terdahulu tiadalah sesudah nabi-nabi yang lebih utama daripada ulama, dan tidaklah sesudah para ulama yang lebih utama daripada imam-imam salat. Karena mereka adalah berdiri di antara hadirat Allah Azza wa Jalla dan makhluk Allah. Yang ini dengan kenabian, yang ini dengan keilmuan, dan yang ini dengan tiang agama, yaitu salat. Dengan alasan inilah para sahabat mengambil dalil mendahulukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memegang jabatan khalifah, karena mereka menyatakan, kami memandang bahwa salat itu adalah tiang agama. Maka kami pilihlah untuk urusan duniawi kami orang yang telah direlai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan agama kami. Dan tidak mereka mendahulukan Bilal, beralasan bahwa Bilal itu telah direlai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk azan. Dan apa yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukilah aku pada amal yang dapat kiranya aku memperoleh surga." Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kamu menjadi muazin." Menjawab orang itu, "Aku tidak sanggup menjadi muazin." Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kamu menjadi imam." Menyeruhut orang itu lagi, "Aku tidak sanggup menjadi imam." Lalu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bersalatlah di belakang imam." Mungkin orang laki-laki tersebut menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merelai keimamannya.
Karena azan itu adalah kepadanya dan keimaman itu adalah kepada orang banyak dan orang banyak itu mendahulukannya. Kemudian, mungkin laki-laki itu menyangka bahwa ia menyanggupi menjadi imam. Ketiga, bahwa imam itu menjaga segala waktu salat. Maka bersalatlah ia pada awal waktunya, supaya memperoleh kerelaan Allah Ta'ala. Maka keutamaan awal waktu dari akhir waktu adalah seperti keutamaan akhirat dari dunia. Demikian diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis tersebut, bahwa hamba itu untuk mengerjakan salat pada akhir waktunya dan tidak sampai terluput daripadanya, meskipun telah terluput dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Dan tidak seyogyanya mengemudiankan salat untuk menunggu banyaknya orang berjamaah. Tetapi haruslah menyegerakan salat untuk memperoleh kelebihan awal waktu. Maka kelebihan awal waktu itu adalah lebih utama daripada banyaknya jamaah dan panjangnya surat yang dibaca. Ada yang mengatakan bahwa mereka apabila telah hadir 2 orang pada salat jamaah, mereka tiada menunggu orang ketiga. Dan apabila telah hadir 4 orang pada salat jenazah, salat atas orang meninggal, mereka tiada menunggu orang kelima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlambat dari salat subuh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam suatu perjalanan jauh. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat itu adalah karena bersuci. Lalu beliau tidak ditunggu dan ditampilkan ke depan Abdurrahman bin Auf lalu bersalat bersama mereka. Sehingga luputlah serakaat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bangunlah beliau mengerjakannya. Abdurrahman bin Auf berkata, restuilah kami dari yang demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu sudah bagus seperti itu, maka buatlah terus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat pada salat duhur. Lalu mereka menampilkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Abu Bakar dalam salat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya, dan tidaklah atas imam itu menunggu muazin, tetapi muazin harus menunggu imam untuk melakukan qomat. Apabila imam itu telah datang, maka tidaklah muazin itu menunggu orang lain. Keempat, bahwa menjadi imam itu adalah semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menunaikan amanah Allah Ta'ala mengenai suci dan seluruh syarat-syarat salatnya. Adapun ikhlas, yaitu tidak mengambil upah atas pekerjaannya menjadi imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Utsman bin Abil Ash-Sakafi dengan mengatakan, ambillah seorang muazin yang tidak mengambil upah atas azannya. Azan adalah jalan kepada salat, maka salat itu lebih utama lagi tidak diambil upah. Kalau upah itu diambil dari masjid sebagai penghidupan, dari harta yang telah diwakafkan untuk orang yang ditugaskan menjadi imam di masjid itu, atau dari sultan atau dari seseorang manusia, maka tidaklah dihukumkan haramnya, tetapi adalah makruh hukumnya. Kemakruhan pada salat fardu adalah melebihi dari kemakruhan pada salat tarawih. Upah itu adalah berdasarkan atas tetapnya mengunjungi tempat salat dan mengurus kepentingan masjid. Tentang mendirikan salat jamaah, dan tidaklah upah itu karena salat itu sendiri. Adapun amanah, ialah kesucian batin dari fasik, dosa besar dan berkekalan berbuat dosa kecil. Maka orang yang dicalonkan untuk menjadi imam, seyogyanya menjaga diri dari perbuatan yang tersebut dengan seluruh tenaga yang ada padanya. Karena imam itu adalah seperti utusan dan pembawa syafaat kepada orang banyak, maka sepantasnya lah dia orang yang terbaik daripada golongannya.
Demikian pula, suci dahir daripada hadat dan najis. Karena tidak ada yang memandangnya, selain ia sendiri kalau ia teringat kepada hadat pada waktu sedang salat atau keluar daripadanya angin, maka tidaklah wajar ia merasa malu. Tetapi diambilnyalah tangan orang yang berada dekatnya dan orang itu menggantikannya selaku imam. Sesungguhnya, Rasulullah teringat akan hadat besar, janabah waktu sedang salat. Lalu beliau gantikan orang lain menjadi imam dan beliau pergi mandi. Kemudian kembali lagi dan masuk dalam salat. Berkata Sufyan, bersalatlah di belakang tiap-tiap orang yang baik dan orang yang alim. Bukan orang yang peminum hamer atau berterang-terangan berbuat fasik atau mendurhakai ibu bapak atau pembuat bid'ah yang diada-adakan atau budak yang melarikan diri daripada tuannya.